Saudara-saudara, kita harus mengetahui kriteria ilmu manfaat, supayalah kita bisa faham yang mana tuh ganjaran besar kita duduk di majlis ilmu, kita berangkat di majlis ilmu yang mana begitu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu apa? Ilmu yang manfaat amat sangat wajib atas setiap muslim, apa laki, apa perempuan. Bila kita ada kesempatan waktu, duduklah di majelis yang majelis itu dibedah tentang ilmu tauhid, atau di majelis itu dibedah tentang ilmu fiqih, atau di majelis itu dibedah tentang ilmu akhlak tasawuf. Inilah ilmu pokok mendasar untuk menuju kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan akal. Ini yang paling pokok, sehingga hidupnya dia akan penuh bahagia, hidup dia akan penuh ketenteraman jiwa dengan belajar ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan untuk hadir di majelis-majelis ilmu manfaat, dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan setahap demi setahap daripada ilmu yang manfaat tersebut, sehingga hidup kita mulia di dunia, mulia di akhirat, bermanfaat di dunia, berarti di akhirat nanti. Setan itu musuh yang nyata bagi Anda. Kita enggak lihat setan, setan lihat kita. Bagaimana kalau kita enggak bergantung kepada Allah? Kita sibuk dengan aib dan kekurangan kita. Untuk apa? Untuk kemudian kita supaya balik sama Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu enggak ada manfaat harta dan anak. Yang bermanfaat adalah bila balik sama Allah, membawa hati yang selamat, hati yang sehat dari aib-aib, akhlak-akhlak buruk hati yang kudu kita bersihkan. Ulama'u, berkata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini 'ala fatanatihim an yajtahida fi talabil ilmin nafi'i. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin seyakin-yakinnya atas cerdik, pandai dan bijaksananya para rasul, oleh bahwa ia bersungguh-sungguh pada menuntut ilmu yang bermanfaat. Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatihi bidzatillahi wa sifatihi wa af'alihi wa alaih, yaitu ilmu yang menambahkan oleh ilmu itu pada pengenalan dia terhadap zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah dan nikmat-nikmat Allah. Wa ya'rifu bihi ma amarahu bihi min ta'atihi wa nahahu anhu min maksiyatih. Dan ia tahu dengan ilmu tersebut akan apa-apa yang Allah perintahkan ia dengannya, yakni daripada mentaatinya, dan Allah melarang ia daripadanya, yakni daripada mendurhakai Allah. Wa yubassiruhu bi'uyubi nafsihi wa afati a'malihi wa makaidi aduwih. Dan wa yubassiruhu, dan ilmu itu memperlihatkan akan dia dengan kekurangan-kekurangan dirinya
dan malapetaka amal-amal dia, wa makaidi aduwihi, dan tipu daya musuhnya dia, wa an ya'mala ba'da tahsili, wallahu a'lam. Biar enggak terlalu panjang, segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui bahwa yang namanya Rasul itu bersifat fatonah, kita kudu yakin Rasul itu cerdas, tidak bodoh. Rasul itu bijaksana, tidak lupa, tidak lalai. Yang namanya Rasul bersifat fatonah, memiliki kecerdasan semuanya. Cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas dia punya akalnya. Kalaulah kita yakin bahwa Rasul itu cerdik pandai, cerdasnya luar biasa, dan kita tahu Rasul itu idola kita yang kita kudu teladani, maka apa cara mengimplementasikan sifat fatonah ini? Malam hari ini kajian kita berbicara bagaimana seorang muslim yang telah faham bahwa Rasul itu cerdas. Kata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini 'ala fatanatihim an yajtahida fi talabil ilmin nafi'. Orang yang telah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Rasul itu cerdas, cerdik, pandai dan bijaksana, maka dia memahami bahwa dia kudu mentauladani Rasul, maka dia kudu berupaya sekuat tenaga untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Saudara, ilmu itu ada dua. Mufti besar Betawi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya, mengarang kitab kecil Melayu namanya Risalah Dua Ilmu. Imam Ghazali jauh daripada itu, menuliskan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, tentang ilmu itu ada dua. Ulama belakangan sesudah Al-Ghazali namanya Imamul Haddad, yang ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin, menjelaskan juga bahwa ilmu itu ada dua. Dari mana ini? Satu di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Tuhan, aku berlindung kepadamu, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Berarti ilmu ada dua, ada ilmu nafi', ada ilmu ghairun nafi'. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu. Maka kita kalau memahami Rasul itu cerdas, maka kita kudu berupaya biar cerdas. Cerdas yang menghantarkan kita memiliki wawasan yang luas. Cerdas yang menghantarkan kita memiliki kepribadian yang luas.
yang berangkat dari wawasan yang luas. Untuk menuju ke sana, maka kita kudu benar-benar menuntut ilmu, kudu ngaji. Jangan nggak ngaji, begitu. Jangan kita ngambil konten doang nih, deres juga kagak. Ini ndak benar ini, yang masuk surga yang nonton, kita kagak, rugi. Begitu, oh iya, begitu. Kudu nyatat, kudu dideres, kudu paham. Begitu, yang punya konten kudu ngerti daripada yang nonton, begitu. Kita kudu berwawasan luas. Caranya dengan menuntut ilmu, ilmu yang manfaat. Makalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Al-Qudai di dalam kitabnya Musnad Asy-Syihab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, ilmu apa? Ilmu yang manfaat amat sangat wajib atas setiap muslim, apa laki apa perempuan. Agar supaya kita faham, karena ada ilmu manfaat, ada ilmu tidak manfaat, maka saudara-saudara, kita harus mengetahui kriteria ilmu manfaat, supayalah kita bisa faham yang mana tuh ganjaran besar kita duduk di majelis ilmu, kita berangkat di majelis ilmu, ilmu yang mana begitu. Maka ada kriteria-kriterianya ilmu manfaat. Ada 3 kriteria ilmu yang manfaat. Untuklah kita pelajari dengan penuh kesungguhan hati, keseriusan jiwa, berlelah-lelah diri, agar supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat. Ada 3 kriterianya. Pertama, disebut ilmu manfaat adalah wa huwallazi yazidu fi ma'rifatihi bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi wa alaih. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mana kalau kita pelajari, kita duduk di situ, akan tambah pengenalan kita tentang Allah, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, maupun nikmat-nikmatnya. Ini ilmu manfaat. Kita, kalau kita belajar, kalau kita pelajari, kita akan tambah mantapnya kita tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah betapa maha sempurna, tentang perbuatan Allah betapa indah sekali, meski kadang kita kurang paham, baru di kemudian hari mengerti hikmah dari perbuatan Allah, mengerti tentang nikmat-nikmat Allah. Ada orang di satu daerah, saya nggak paham di daerah bapak-bapak ini, ada orang kaya, dia punya pembantu, waktu pembantunya itu tidur, itu majikan dijagain tuh pembantu, dia tidur dikipasin pakai kipas yang biasa bikin sate itu, dikipasin tidurnya.
oleh majikan, dijagain oleh majikannya. Di daerah Bapak ada nggak kayak begitu? Hah? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Kayak? Oh, iya. Ini sama bosnya digibasin, sama bosnya. Tidur dijagain sama bosnya. Jadi di daerah Bapak ndak pernah dengar kan? Belum pernah dengar. Baik. Sebelum saya terangin daerahnya, saya mau tanya dulu. Kalau seumpama Bapak nih, pembantunya dia tidur dikipasin, itu namanya pembantu luar biasa enggak? Hah? Luar biasa enggak? Luar biasanya di mana? Lagi tidur dikipasin. Kan luar biasa. Begitu. Nih pembantu yang model begini nih, ketika tidur dikipasin tuh oleh majikannya, pembantu begini nih. Kemudian dia enggak nurut sama majikan yang kayak begitu. Namanya pembantu apa kira-kira? Hah? Oon. Songong. Kenapa songong? Hah? Songong tuh saudara harus paham, itu bahasa Inggris. Song tuh artinya lagu. Kalau orang tuh belagu, songong. Songong, tambahan ong. Belagu nah. Gitu, songong. Begitu. Begitu. Bener enggak? Gitu. Bukan bahasa Betawi, tapi serapan dari bahasa Inggris. Begitu. Itu begitu. Jadi waktu tidur dia dijagain tuh oleh majikannya, dikipasin. Lalu kemudian dia nggak nurut tuh sama majikan yang kayak begitu. Itu pembantu yang songong. Songongnya di mana? Hah? Ngelawan. Hah? Hah? Kenapa? Iya, kalau dia nggak nurut tuh, nggak nurut, kan majikannya baik tuh sama dia, tidur aja dijagain tuh, nggak nurut, namanya pembantu. Hah? Songong. Tuh songongnya di mana? Enggak ngerti terima kasih. Enggak tahu diri. Hah? 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 Enggak tahu? Enggak tahu diri, enggak mengerti. Enggak mengerti? Hah? Enggak ngerti terima kasih. Di mana terima kasih yang dia kudu ngerti? Dikipasin. Itu orangnya kita, saudara. Kita waktu tidur itu, waktu tidur, bini kita jagain kita enggak? Kagak. Kita tidur, bini kita ngapain? Tidur juga. Tidur juga. Jadi yang namanya semut kagak masuk di kuping kita, ada yang jagain tidak? Ada yang jagain tidak? Siapa yang jagain? Allah. Tuh kecoa nggak masuk di mulut kita yang ngangak ngorok tuh. Tuh ada yang jagain nggak? Siapa? Baik kayak begitu Allah kita kagak nurut. Songong kita. Songong. Allah udah baik banget. Malah nyalain Allah mulu. Begitu, udah baik. Coba kalau kita tidur semut masuk semua di kuping kita, apa enggak budak kita? Itu kan dijaga sama Allah. Betapa baiknya Allah sama kita. Tidur enggak minta kita besok melek lagi juga kagak. Enggak kayak orang-orang soleh dulu. Ya Rabb,
Saya mau tidur, mengistirahatkan badan saya. Bila saya ya Rabbi dari pagi melek mata sampai malam ini pekerjaan saya banyak mengandung dosa ya Rabb, ampuni sebelum saya mata merem ya Rabb. Bila kemudian saya yang kerjakan ada banyak kebaikan, ya Rabb saya mau istirahat, tolong berikan saya hidup untuk nambah pundi-pundi kebaikan lagi. Orang dulu begitu. Kalau kita kagak habis nonton bola tidur aja. Kadang bola 15 menit kita udah tidur, sampai Ronaldo berhenti main bola 15 menit. Ngapain? Lah ngapain gua nonton orang tidur? Begitu. Orang tidur. Begitu. Betapa Allah baik sama kita. Kita kemudian tidak mengerti kebaikan Allah. Berapa kalau kita bayar tuh oksigen? Kayak orang-orang kudu pakai oksigen sehari 5 botol. Betapa kalau kita cuci darah seminggu 2 kali, duit harus berapa, nungguinnya capek. Apa enggak baik Allah sama kita? Kalau sampai kita enggak mau ibadah, nyalain Allah mulu kayak gitu, orang paling benernya. Ini somong namanya, enggak tahu diri. Hamba yang model begini, hamba apaan yang kayak begini? Dikasih hidup, dia tidak mengerti nikmat hidup. Dia nyalahin Allah. Begitu. Ini hamba tidak mengerti. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambahkan. Dengan dipelajari ilmu tersebut, rasa mengenal kepada Allah. Betapa sifat Allah mulia, Maha baik, Rahman, Rahim. Allah Razzaq, Wahhab, Fattah. Allah baik, baik. Allah kasih kita makan sampai ini hari masih hidup. Begitu, masih hidup kita. Allah tuh perbuatannya indah, cakep. Kita dicubit dengan problemnya supaya melek malam. Bukan nyalain Allah. Itu mah banyak problem malamnya ngorok mulu. Ya Allah sama anjing masih tinggian anjing. Anjing aja kalau malam nih, coba lihat film Mak Lampir. Itu kira-kira siang apa malam? Malam. Kira-kira kalau bunyi begitu tuh tidur apa melek? Anjing aja melek malamnya. Lah kalau kita tidur mulu, lalu Allah disalahin mulu sama kita. Siapa kita? Begitu. Kita enggak ibadah, kata Allah, enggak rugi. Saya banyak unjukin kalau kita ziarah ke Mekah, ke Madinah. Saya tanya sama teman-teman tuh, ada berapa nih di Masjidil Haram nih? Ya Allah, banyak banget. Itu dia kalau kita enggak ibadah, enggak rugi. Allah mesti banyak hamba yang ibadah. Yang rugi kita, bukan Allah. Enggak, belum malaikat enggak kehitung. Masih banyak yang ibadah sama Allah. Kita enggak ibadah, Allah enggak rugi. Enggak. Yang enggak ibadah dikasih rezeki sama Allah. Ada yang enggak nyembah Allah, kasih makan juga sama Allah. Allah baik. Perbuatannya indah. Perbuatannya. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, bagaimana Allah memperlakukan kita? Coba kalau kita enggak buang angin, saudara. Ya Allah, itu bayar, saudara. 1 juta operasi pengen buang angin, mahal. Maka istri yang mengerti kayak begitu tuh, waktu lakinya duit, alhamdulillah enggak buang duit 1 juta. Begitu. Iya diketok, kagak dia mengerti. Lah coba kalau kagak buang angin. Ya Allah. Mbak Allah. Begitu. Ini nikmat besar.
dari Allah. Apa itu bukan nikmat? Ya Allah, duit banyak, ke Bali nyampe, ke Puncak nyampe, ke Mekah nggak nyampe. Begitu jauh. Begitu ke Eropa nyampe, begitu ke Paris nyampe, London nyampe, kemana nyampe. Enggak diizinin sama Allah untuk injak bumi mulia. Dia tidak mikir dia. Ada apa ini dengan diri saya? Kok nggak boleh sama Allah? Begitu, nggak boleh. Matanya yang bisa melihat, enggak dia syukuri. Masa lihat Quran sa'ain nggak keburu? Begitu. Lihat TV keburu. Kalau kita tuh yang namanya majikan punya karyawan begitu, gua kasih buta nih. Allah enggak. Kali aja besok lusa dia pengen lihat Quran. Begitu. Nah, ilmu-ilmu begini nih namanya ilmu manfaat. Ilmu kalau kita pelajari akan tambah kenal kita tentang Tuhan, tentang Allah. Betapa Allah baik. Wa kullu fi'lik jamil. Semua perbuatan Engkau ya Rabb indah. Indah. Ndak protes orang yang cerdas otaknya. Yang kurang wawasan luas protes. Ada seorang pengembara. Dia naik kuda. Dia kemudian istirahat di bawah pohon besar, pohon beringin. Begitu, beringin. Begitu. Dia duduk sambil tiduran lelahnya dari perjalanan. Dia lihat ke atas. Ini pohon gede banget beringin. Tapi buahnya kecil, enggak semenggah ini. Badan gede begini enggak ada buahnya kecil seupil kayak gini. Enggak bener ini. Begitu. Matanya lihat ke bawah. Lihat pohon semangka. Pohon semangka kecil, buahnya gede segede pala. Ini enggak bener ini. Begitu kudunya juga pohon beringin. Yang buahnya segede semangka pas, emang pohonnya besar. Begitu. Kudunya juga yang buah kecil kayak begitu. Adalah buat semangka kecil. Ini ndak bener ini. Dia bilang nggak bener, jatuh tuh buah beringin kena hidungnya. Baru dia alhamdulillah. Coba kalau buah beringin segede semangka, modar saya, modar. Jadi Allah itu indah. Jangan protes sama Allah, protes sama diri. Ada masalah apa? Jangan-jangan Tuhan udah bosan sama kita. Dicari di kelompok orang sholat duha, ora ada. Dicari di kelompok orang tahajud, kagak ada. Dicari lagi di kelompok orang yang baca Quran sehari sejuz, orang nemu. Kemana Allah mau nyari kita? Bukan Allah nggak open, Allah udah pegel nyari kita di mana adanya. Di kelompok, di Empang lagi, cebur kami. Begitu. Aduh. Begitu. Ini ndak benar. Maka ilmu manfaat, ilmu manakala kita pelajari akan tambah kenal tentang Allah, akan tambah kenal tentang sifat-sifat Allah, akan tambah kenal tentang perlakuan Allah kepada kita, akan kenal tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Banyak lahir enggak bawa baju, berapa kita punya baju di rumah? Begitu, lahir enggak bawa rumah, enggak bawa duit, enggak bawa apa. Tuhan openin semuanya. Masih juga kita nyalain Allah. Bodoh kita tentang Allah. Bodoh.
Ada yang gak beres kita dengan Allah. Sadari itu. Jangan salahin Allah. Nah, ilmu yang model-model begini namanya ilmu manfaat. Disiplin ilmunya namanya ilmu tauhid. Bahasa lainnya ilmu usuluddin. Begitu. Bahasa lainnya ilmu aqidah Islam. Bahasa lainnya ilmu fiqhul akbar. Ini yang paling pokok untuk kita pelajari. Biar kita mengerti sehingga hidup kita penuh kemantapan iman dan kebagusan keyakinan. Ayam, ya Allah, ayam. Anaknya 8. Kecil-kecil kayak begitu. Kontrakan gak punya. Punya gak ayam? Lah kagak. Kantor buat kerja gak ada. Aplikasi Gojek gak punya. Anak kecil-kecil 8. Kecil-kecil. Mana lakinya si boy kagak open, nyari babon-babon lain. Tapi dia bisa ngegedein anak-anaknya yang 8 tanpa ada lakinya. Yakin perbuatan Allah itu indah. Ayam, masa kita kalah sama ayam? Begitu, kalah. Ayam aja mantap sama Allah. Kita enggak mantap, iman kita kalah sama ayam. Mantap iman kita, kudu mantap. Ini penting. Yang kayak begini biasa. Kedua, ciri ilmu manfaat, saudara, wa ya'rifu bihi ma amarahu bihi min ta'atihi wa nahahu anhu min maksiyatihi, an maksiyatihi. Ilmu manfaat cirinya adalah ilmu yang bila kita pelajari, kita akan tahu mana-mana perintah Allah, mana-mana larangan Allah. Ini ilmu manfaat. Namanya disebut ilmu taqwa. Kita disuruh oleh khotib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Gimana takwa itu? Enggak bisa kalau enggak mempelajari ilmu takwa. Bila takwa itu menjunjung tinggi perintah Allah, mana perintah-perintahnya? Bila takwa itu menjauhi larangan Allah, mana larangan-larangannya? Bagaimana cara mengerjakan perintahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan, bukan mau kita? Apakah solat cuma nunggang-nungging doang, terjebak pada formalitas muslim tanpa ada esensi yang ada? Apakah puasa hanya sebatas menahan lapar dan haus tanpa ada nilai dari apa yang dimaksud dengan puasa itu sendiri? Dia harus belajar. Ilmu kalau kita pelajari akan tahu, oh ada ajaran ini, oh ada ajaran ini, oh ini dilarang toh, oh ini enggak boleh. Ini namanya ilmu manfaat yang disebut ilmu fiqih. Ilmu manfaat, ilmu fiqih. Bila ilmu mengenal Allah namanya ilmu tauhid, maka ilmu fiqih namanya ilmu mengenal mana perintah Allah, mana larangannya. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana mandi junub yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa
yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana haji atau umroh yang benar, begitu seterusnya. Ini namanya ilmu manfaat, ilmu yang kalau kita pelajari kita akan tahu awamirallah wa nawahiyah, kita akan tahu perintah-perintah Allah, kita akan tahu larangan-larangan Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunat, baik larangan haram maupun larangan makruh. Kita akan tahu yang mana ini, yang mana. Begitu. Ini namanya ilmu manfaat, ilmu belajar, jadi ngerti. Begitu. Ini penting disebut ilmu fiqih. Yang ketiga, yang namanya ilmu manfaat, wa yubassiruhu bi'uyubi nafsihi wa afati a'malihi wa makaidi aduwih. Ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau kita pelajari akan kita jadi tahu tentang aib-aib diri kita, tentang kekurangan diri kita. Kita pelajari diri kita sehingga kita enggak sempat untuk memperbincangkan kekurangan orang lain. Wong diri kita juga punya aib. Punya aib. Laksana orang sakit di rumah sakit. Aduh. Kenapa dia begitu? Dia bukan bantuin temennya yang lagi adu-aduan, bukan. Dia lagi ngerasain sakit yang di dirinya. Dia kagak pikirin sakit yang temennya, yang di sampingnya, tapi yang dipikirin penyakit dirinya. Orang kalau dia tahu dalam dirinya ada aib, ada kekurangan, maka dia akan berupaya membuang kekurangan. Dia sadar bahwa dirinya makhluk lemah. Manusia itu asalnya dari lemah, kata orang Jawa. Lemah itu tanah. Itu manusia asalnya dari tanah. Kita orang dari tanah. Dan tanah itu sifatnya beda-beda. Enggak ada yang sama sifatnya. Ada orang kelakuannya rese mulu, megelin mulu. Ini patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Dari tanah apa? Tanah sengketa itu ribet ya. Begitu. Meribet mulu kelakuan. Begitu, gitu. Ada orang ya Allah, kelakuannya plin-plan. Kadang ngaji, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Ini patut diduga asalnya dari tanah urugan. Kalau tanah urugan tuh labil, kelakuannya labil, plin-plan. Jangan-jangan dari tanah urugan yang model kayak begini, enggak jejak, enggak. Kalau ada orang kelakuannya songong, ya Allah gayanya selangit, patut diduga asalnya dari tanah tinggi dia. Karena gayanya selangit, gaya doang, ya Allah, menang gaya doang. Emang juga tong kosong berbunyi nyaring, begitu. Gaya doang, begitu. Kalau ada orang demennya ke mall mulu, patut diduga asalnya dari Tanah Abang, begitu. Emang juga demennya shopping mulu, shopping. Kita nih sadari kekurangan kita. Apa kekurangan kita? Pelajari.
minta panjang umur mulu. Apa muatannya? Orang umur itu kayak gunungan es, yang namanya es dipakai habis, enggak dipakai juga habis. Dibawa ibadah mati, enggak ibadah mati. Mau ngapain hidup? Begitu. Kalau enggak ibadah tuh panjang mulu umurnya, mendingan kan mati juga. Udah mati pengen disolatin lagi. Solatinya di masjid, mana jarang main ke masjid, mainnya ke empang mulu. Begitu. Mainlah ke masjid, begitu ibadah. Ya Allah, ibadah. Biar kita benar. Aib kita, kekurangan. Tuba liman syaghalahu uyubuhu an uyubin nas. Kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang sibuk memikirkan aib dan kekurangannya, tak keburu mengomentari kekurangan orang lain. Mengapain? Begitu. Dah kita rapihin diri kita aja. Begitu. Ada orang ngata-ngatain kita di belakang, yakini berarti kita udah di depan. Alhamdulillah. Begitu. Kalau ada orang ngerendahin kita, yakini berarti kita udah tinggi. Begitu aja. Ngapain capek? Biarin begitu. Mulut-mulut dia, enggak bayar ini dah, enggak apa-apa. Begitu. Tapi ini dibanting mulu, anggap aja bola pingpong. Kalau dibanting makin tinggi. Ini mau ditinggiin sama Allah, biarin, enggak apa-apa. Begitu hidup. Biasa. Orang kita banyak kekurangannya. Begitu. Saya suka ditegur. Itu muridnya suka ngata-ngatain itu. Itu guru saya. Karena enggak mungkin orang yang menilai itu orang yang lebih tinggi. Gitu. Nggak ada yang lebih rendah menilai. Yang menilai mau di sekolah-sekolah tuh. Yang lebih tinggi itu guru saya. Bisa nilai, ya kan? Orang yang bisa monten itu guru yang bisa monten. Biasa itu. Wa yubassiruhu bi'uyubi nafsihi wa afati amalihi, malapetaka amalnya, amal yang bikin habis. Kita tahu ada riya, ada ujub, ada dengki, ada sum'ah, ada kibir, ada ngeluh mulu. Orang tukang ngeluh tuh habis ganjarannya dari ibadah dia, ngeluh mulu. Kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku dhiqa ma'isyatihi faka'annama yashku rabbah. Siapa orang yang ngalamin hari dia mengeluhkan tentang persoalan rezekinya, sebetulnya dia bukan mengeluhkan lagi jelek-jelekin Allah, tambah susah dia hidupnya. Dia mestinya dekat. Kalau rambutnya gondrong, deketinlah tukang cukur. Kalau banyak problem, dekati Allah. Aku ya Allah, kita banyak salah ini, enggak mungkin. Enggak mungkin, wong Allah maha baik. Maha baik. Ada malapetaka amal tuh sama kita ini yang kita kerjakan ini. Wa makaidi aduwi, dan ilmu itu kalau kita pelajari akan kita jadi tahu tentang tipu daya setan sebagai musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi Anda. Kita enggak lihat setan, setan lihat kita. Bagaimana kalau kita enggak bergantung kepada Allah? Kita sibuk dengan aib dan kekurangan kita. Untuk apa? Untuk kemudian
kita supaya balik sama Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu enggak ada manfaat harta dan anak. Yang bermanfaat adalah bila balik sama Allah membawa hati yang selamat, hati yang sehat dari aib-aib akhlak-akhlak buruk hati yang kudu kita bersihkan. Inilah kecerdasan spiritual. Ini yang kudu diupayakan, karena Nabi memiliki sifat fatana, cerdas. Maka kita pun juga kudu mendidik anak-anak kita supaya apa? Supaya cerdas. Dengan ilmu orang bisa mendapat bahagia di dunia. Dengan ilmu orang bisa dapat bahagia di akhirat. Dengan ilmu orang bisa mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Gitu. Begitu ilmu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala an, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang pengen dunia, kudu punya ilmu. Siapa orang pengen akhirat, kudu punya ilmu. Siapa orang pengen dunia dan akhirat, kudu juga dengan ilmu. Semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya. Maka orang yang sibuk untuk menyulam pakaian-pakaiannya yang robek adalah orang yang gak bakal mikirin sulaman-sulaman orang lain. Takut dia nantinya ketusuk oleh jarumnya. Orang yang sibuk memikirkan kekurangan dirinya, no comment dengan kekurangan urusan orang lain. Urusannya dah. Kita sibuk pelan-pelan benahi, biar kita ada nilai manfaat dari waktu demi waktu yang Tuhan berikan, supaya mengerti betapa pentingnya menyehatkan qalbu. Ini namanya disebut ilmu akhlak tasawuf. Sebab hati macam-macam. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati yang sakit bakal bertambah penyakit-penyakit lahir macam-macam. Begitu, tiap hari rajinnya ngecek gula darah mulu, iman gak dicek. Cek lagi tekanan darah, cek lagi kolesterol, saban hari sampai beri alatnya. Mau ngapain? Ngecek mau iman. Kita bakal diracunin sama begitu. Kalau ngecek iman, bakal diracunin oleh iman sehingga kita akan kecanduan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu parameter keimanan. Itu begitu. Kalau qalbun marid, yang dipikirin adalah kesehatan lahir, meski jiwa banyak penyakit, rugi hidupnya, rugi. Rumah bagus tapi banyak kabang-kabangnya, enggak menarik, diisi sofa, diisi buffet, guci lemari, enggak menarik. Hati yang penuh dengan akhlak buruknya enggak bisa diisi dengan syukur, diisi dengan qanaah, zuhud dan seterusnya. Sulit untuk menuju ke sana. Maka qalbun marid sangat berbahaya. Ada namanya qalbun qasi, hati yang keras, membatu. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Bila hati telah mengeras, dinasihatinnya malah mangkinan, bukannya tambah benar, malah tambah menjadi-jadi karena saking jauhnya dengan Allah. Kata Imam Zubad Ibn Ruslan dalam Zubadnya, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahmani qalbun qasi.
Sesungguhnya paling jauhnya hati manusia di mata Allah orang yang memiliki qalbun qasi, hati yang keras membatu. Ada namanya itu qalbun salim, hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Inilah yang konsennya para sahabat. Mereka berlomba-lomba bagaimana memanfaatkan waktu, gitu, berlomba-lomba. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu aqwaman yajtahiduna fil waqti kama tajtahiduna fid dinar wad dirham. Aku lihat orang-orang dulu, mereka pelit ama waktu seperti pelitnya engkau ama duit. Betapa dijaga ama waktu, betapa begitu dijaga. Sampai ada seorang ulama, ada orang kaya datang ke rumahnya, ketok, dia nanya, berapa mau bayar waktu saya yang asik dengan Allah diganggu sama dia? Berapa bayarnya? Waktu saya. Waktu, saking pentingnya sama waktu. Karena dengan waktu orang bisa tinggi derajatnya. Dengan menyia-nyiakan waktu akan jatuh dia derajatnya. Semuanya waktu. Betapa banyak orang udah tua menyesal, itu karena dulunya menyia-nyiakan waktunya. Begitu, kurang pandai mengelola dari waktu, di mana waktu adalah umur adalah batas kita izin ngontrak di dunia yang bakal kembali di akhirat. Maka ilmu akhlak tasawuf adalah ilmu bagaimana kita bisa membaca kondisi hati kita. Tuan rumah lebih tahu tentang isi dalam rumahnya. Inilah yang paling pokok. Bila orang hatinya mengeras, ada namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati kayak lalat. Dinasihatin, wahai lalat, bunga itu lebih harum dari sampah. Tidak mengerti, tetap aja milih sampah. Inilah namanya qalbun mayyit. Orang dibilangin itu akhlak buruk, bukan begitu, enggak mau dengar. Ini qalbun mayyit. Begitu, lebih memilih sampah yang kotor dibanding memilih bunga yang begitu wangi. Dan ini sesuatu bahaya. Maka ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau kita pelajari akan kita tahu mana akhlak baik diri, mana akhlak buruk diri. Ini yang kemudian perlu untuk dipelajari. Namanya ilmu akhlak tasawuf. Inilah yang mendapatkan ganjaran besar. Bila kita ada kesempatan waktu, duduklah di majelis yang majelis itu dibedah tentang ilmu tauhid, atau di majelis itu dibedah tentang ilmu fiqih, atau di majlis itu dibedah tentang ilmu akhlak tasawuf. Inilah ilmu pokok mendasar untuk menuju kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan akal. Ini yang paling pokok, sehingga hidupnya dia akan penuh bahagia. Hidup dia akan penuh ketenteraman jiwa dengan belajar ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan untuk hadir di majelis-majelis ilmu manfaat, dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan setahap demi setahap daripada ilmu yang manfaat tersebut, sehingga hidup kita mulia di dunia, mulia di akhirat, bermanfaat di dunia, berarti di akhirat nanti. Amin
ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kalau kemudian sholat kita batal semacam buang angin sementara kita baris di tengah? Apa yang harus dilakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagi orang yang kasusnya seperti apa yang ditanya itu, maka kita wajib keluar, jangan diem aja pura-pura enggak kentut. Yang di samping aja udah puyeng dengernya, itu tuh udah puyeng. Mana habis makan ubi cilembu 7.000 sekilo sama telur asin begitu. Maka bagaimana? Wajib keluar dari barisan. Tapi Rasulullah ajarkan bagaimana cara kita keluarnya. Maka hidung kita ditutup, keluarnya nunduk-nunduk dengan nutup hidung supaya tidak mengganggu kekhusyuan orang lain. Sebab apa? Orang bakalan berpikiran, oh mungkin mimisan, tandanya hidungnya ditutup. Jadi tenang. Kalau enggak, orang bertanya-tanya, ini ajaran baru ini, baru pulang umroh kayak begini nih, miring kayak ini, miring. Itu begitu. Kalau kita diam aja dosa. Bagaimana melangkahi orang yang sholat? Bukankah dosa? Yang bagaimana dulu? Nabi jelaskan. Ya, yang model begini enggak namanya udzur syar'i. Maka harus keluar dia dari barisan. Justru kalau dia nerusin, dosa dia besar, salah dia. Nabi udah ajarkan. Kurang lebih begitu caranya. Wallahu a'lam. Sudah? Iya, baik. Ini ada infak dari Bapak Ubaidillah 500.000 rupiah. Begitu juga dari Bapak Haji Made 150.000 rupiah. Ini ada infak juga dari Bapak Haji Aril lewat transfer 600.000 rupiah. Bapak RT Eko lewat transfer 350.000 rupiah. Ini juga ada infak dari Bapak Agus Beri 150.000 rupiah. Ini untuk maulid. Baik, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sehatkan zahir dan batinnya. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah limpahkan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'wat. Al-Fatihah.